Selamat datang, sahabat pencari kebijaksanaan. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jalan menuju ketenangan batin melalui lensa filosofi kuno yang disebut Stoikisme. Meski kuno, ajaran-ajaran ini tetap relevan dalam kehidupan modern kita. Kami akan mengupas 4 prinsip Stoik yang menjadi pondasi ketabahan dan pembebasan emosi yang akan menggetarkan jiwa Anda. Prinsip pertama dari Stoikisme adalah penerimaan. Di antara riuh rendah dunia, terdapat keheningan yang dalam, yang hanya dapat dicapai melalui pengendalian diri yang teguh dan penerimaan yang luas. Dalam kata-kata bijak Marcus Aurelius, penguasa bijak Romawi dan pelindung Stoikisme, terpancarlah kebijaksanaan yang menuntun kita ke arah cahaya dalam kegelapan jiwa. Seorang penganut Stoik bukanlah individu yang terbelenggu oleh emosi yang merusak, tetapi seorang yang tegar di tengah badai, yang menemukan kekuatan dalam keheningan diri. Ketika kita memasuki alam pikiran yang tenang, kita menemukan kedalaman keberanian yang tersembunyi di balik tirai kesulitan. Dalam kata-kata Epictetus, filosofus Stoik terkemuka, jangan pernah mengabaikan kekuatan batinmu, jadilah kuat dalam keteguhan hati. Penerimaan adalah kunci yang mengarah pada ketenangan batin yang abadi. Dengan menerima apa yang tidak dapat kita ubah, kita membebaskan diri dari belenggu kegelisahan yang tak berujung. Seperti kata-kata bijak dari Seneca, seorang filsuf Stoik terkenal, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam penerimaan terdapat kekuatan yang mengubah kita menjadi pelaut yang tenang di lautan badai. Perjalanan seorang penganut Stoik bukanlah perjalanan yang mudah. Ia dipenuhi dengan ujian dan godaan, namun keberanian untuk menghadapinya merupakan cermin dari kebijaksanaan yang sejati. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar kita sendiri. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh Zeno dari Kition, pendiri sekolah Stoa, ketika tidak bisa mengubah situasi, maka tantangan yang dihadapi adalah untuk mengubah diri sendiri. Dalam kegelapan jiwa, kita menemukan cahaya kebenaran yang memancar dari dalam diri kita sendiri. Hanya dengan pengendalian diri yang teguh dan penerimaan yang luas kita bisa mengatasi gelombang emosi yang melanda. Dalam kesendirian, kita menemukan kekuatan yang memancar dari ketenangan. Seperti kata-kata bijak dari Musonius Rufus, seorang filsuf Stoik terkemuka, jangan pernah meremehkan kekuatan ketenangan, itu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia. Dalam ketaatan pada ajaran Stoik, kita menemukan kedamaian dalam diri. Dengan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan di dalam diri. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh Cleanthes, seorang filsuf Stoik terkenal, kita tidak bisa mengubah aliran sungai, tetapi kita bisa memeluknya dengan tenang. Dengan demikian, kita melangkah maju dengan keberanian, tegar, dan kedamaian, menjelajahi alam pikiran yang luas dalam pencarian akan kebijaksanaan yang sejati. Prinsip kedua adalah kontrol atas diri sendiri. Dalam labirin kehidupan ini, kita sering terperangkap dalam jaringan emosi yang menggelisahkan dan situasi yang tak terduga. Namun, di tengah kekacauan itu, ada sebuah kebenaran yang ditekankan oleh para penganut Stoicisme, sebuah kebenaran yang melampaui batas-batas waktu dan budaya. Epictetus, seorang Buddha yang menjadi filsuf terkemuka, menyoroti esensi dari apa yang benar-benar dalam kendali kita, reaksi terhadap apa yang kita hadapi. Dalam setiap liku-liku hidup ini, kita menemukan tantangan yang berat, ujian yang mengguncang, dan kegagalan yang menyakitkan. Namun, di tengah-tengah semua itu, ada satu hal yang tetap dalam kendali kita, bagaimana kita memilih untuk merespons. Sebagai penganut Stoicisme, kita tidak dituntut untuk meniadakan emosi kita, sebaliknya, kita diajarkan untuk mengendalikannya, untuk tidak terjebak dalam lautan yang menghanyutkan dari kegembiraan berlebihan hingga kesedihan yang melanda. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang bijaksana, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ini adalah pilar dari kekuatan sejati. Ketika kita mampu menaklukkan diri sendiri, kita menggenggam kunci untuk membebaskan diri dari belenggu emosi yang merusak. Namun, proses ini bukanlah perjalanan yang mudah. Hal ini membutuhkan latihan yang berkelanjutan, disiplin yang tak henti-hentinya, dan kegigihan yang mendalam. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kebahagiaan dan kebebasan mulai dengan pemahaman bahwa hanya kita yang bertanggung jawab atas hidup kita, dan bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk, adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran.
Dalam momen-momen di mana kita merasa paling lemah, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri akan kekuatan yang terpendam dalam kendali diri. Sebuah kutipan dari Seneca, seorang filsuf Romawi yang bijaksana, menuntun kita tidak terlahir untuk menyerah pada keinginan kita, tetapi untuk mengendalikannya. Ini adalah panggilan untuk membangkitkan jiwa kita, untuk menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Jadi, mari kita hadapi setiap hari dengan tekad yang kuat, dengan kepercayaan diri yang kokoh, dan dengan kebijaksanaan yang mendalam. Kita adalah penguasa tahta dalam kerajaan batin kita sendiri. Dan dalam menguasai kendali diri, kita menemukan kebebasan sejati, sebuah kebebasan yang tidak terbatas oleh lingkaran perubahan yang tak terduga dalam hidup ini. Prinsip ketiga adalah pengendalian emosi. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan dan tantangan, kita, sebagai penganut stoicisme, dipanggil untuk menempa diri kita menjadi prajurit jiwa yang tangguh. Seneca, seorang bijak Romawi yang mencerahkan jalan kita dengan kata-kata kebijaksanaannya, menggugah hati kita untuk menghadapi cobaan dengan ketabahan yang mengagumkan. Dia mengingatkan kita bahwa di tengah badai emosi yang mengamuk, kekuatan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Kita, sebagai manusia, seringkali terjebak dalam labirin emosi yang membingungkan. Marah, cemas, dan ketakutan, seperti monster yang menggigit dari dalam, mencoba untuk merobek-robek ketenangan batin kita. Namun, dalam kegelapan yang mengancam itu, terdapat cahaya kebijaksanaan stoik yang menuntun kita ke arah kedamaian. Epiktetos, dengan kata-kata tajamnya, mengajarkan kita bahwa, tidaklah hal-hal yang terjadi yang membuat kita menderita, tetapi cara kita bereaksi terhadap mereka. Sikap ini, memadamkan api emosi yang liar, bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan latihan yang gigih dan kesabaran yang dalam untuk menguasai lautan emosi kita. Namun, ketika kita berhasil, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu yang merana, tetapi juga memperoleh kekuatan sejati, kekuatan untuk menemukan kedamaian dalam kekacauan, kebijaksanaan dalam kebingungan, dan keberanian dalam ketakutan. Seorang penganut stoicisme adalah seperti batu yang kokoh di tengah badai. Meskipun angin ribut menerpa dan ombak ganas menghantam, ia tetap teguh berdiri, tidak tergoyahkan oleh gejolak di sekitarnya. Sebagaimana kata-kata Marcus Aurelius, tidak ada keajaiban yang lebih besar daripada bahwa seseorang dapat bertahan dengan tenang dalam kekacauan. Jadi, mari kita hadapi cobaan hidup dengan penuh ketabahan. Mari kita pelajari untuk mengendalikan emosi kita, bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan umat manusia. Sebab dalam ketenangan batin dan kebijaksanaan yang mendalam, kita menemukan kekuatan yang tak terbatas untuk mengubah dunia, satu langkah pada satu waktu. Prinsip keempat adalah kehadiran dalam saat ini. Dalam lorong-lorong gelap pikiran manusia, terdapat suatu kegelapan yang melampaui segala kegelapan yang pernah dikenal. Begitu dalamnya, begitu mendalamnya, kita sering kali terjerumus tanpa arah, terperangkap di dalam jaring-jaring masa lalu yang menyiksakan atau terjebak dalam angan-angan masa depan yang tak pasti. Namun, di antara riak-riak gelap itu, terdapat sinar kebenaran yang redup namun teguh, yang mengalir melalui ajaran-ajaran kuno, membimbing kita menuju kedamaian sejati. Zenon dari Kition, seorang penganut stoicisme, telah menjelajahi lorong-lorong gelap tersebut dengan tekun. Dengan setia, dia menitipkan pesan-pesan abadi ke dalam kisah hidupnya, mengajarkan kepada kita tentang kepentingan untuk hidup dalam saat ini. Hanya dengan hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, katanya, kita dapat menikmati kedamaian sejati. Kata-kata itu seperti pilar yang kokoh, menopang struktur pikiran yang rapuh di tengah badai emosi dan godaan yang tak berujung. Tidaklah mudah menjadi seorang penganut stoicisme. Dalam medan perang pikiran, kita harus bersiap untuk melawan musuh terbesar kita sendiri, diri kita yang lemah dan hawa nafsu yang memburu. Namun, seperti kata Seneca, seorang filsuf stoicisme yang legendaris, tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkan keberanian yang lahir dari pengetahuan. Dengan pengetahuan tentang kekuatan dalam kesederhanaan, kita mampu menghadapi gelombang emosi yang menggemparkan dengan ketabahan yang teguh. Pengendalian diri adalah senjata utama seorang penganut stoicisme. Ketika amarah membara, kita harus memadamkannya dengan kebijaksanaan. Ketika kecemasan membelenggu, kita harus membebaskannya dengan ketenangan. Saat kita memperjuangkan kendali atas diri kita sendiri, kata Epiktetus, seorang filsuf Stoa yang bijaksana, kita menjadi penguasa dari kehidupan kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita tidak sendirian.
Kita berjalan bersama para penghuni masa lalu yang bijaksana dan para pahlawan yang tak kenal takut. Kita berdiri di pundak para legenda yang telah mengarungi lautan emosi dan menemukan daratan ketenangan. Bersama-sama, kita membentuk komunitas pikiran yang teguh, yang terus menapaki jalan kebijaksanaan yang penuh makna. Jadi, marilah kita berjalan bersama-sama, terangkat oleh kebijaksanaan kuno yang mengalir dari aliran stoicisme. Marilah kita temukan kedamaian sejati di tengah riak-riak gelap pikiran yang melanda, dan marilah kita hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, merangkul kehidupan dengan segala keajaibannya. Sebab, dalam kehadiran itu, kita menemukan kekuatan yang tak terbatas untuk mengatasi emosi yang merusak dan mewujudkan hidup yang berarti. Dalam perjalanan menuju pencerahan batin, kita menggali ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kebijaksanaan dan ketenangan. Melalui penerimaan, kendali diri, pengendalian emosi, kehadiran, latihan ketabahan, kasih sayang, dan apresiasi, kita membentuk diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Ingatlah, sahabat pencari kebijaksanaan, bahwa kekuatan sejati tidak terletak dalam pengaruh eksternal, tetapi dalam kedamaian batin. Melalui prinsip-prinsip stoik ini, kita dapat menguasai seni tidak peduli dan melepaskan, menciptakan kedamaian abadi dalam jiwa kita sendiri. Saya berharap tulisan ini memberikan cahaya bagi yang mencari jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Mari bersama-sama meraih ketenangan batin, melangkah maju dengan ketabahan dan kebijaksanaan. Karena di dalam diri kita, terdapat kekuatan yang tak terbatas untuk menghadapi segala cobaan hidup. Terima kasih telah menyimak. Semoga kedamaian selalu menyertai langkah-langkah kita. Hingga kita bertemu lagi, tetaplah berpegang teguh pada prinsip-prinsip stoik dan jalani hidup dengan penuh makna.